Halo semuanya dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Nah, di kesempatan kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film tentang pesawat terbang lagi nih. Film Flight 7500, dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradari oleh Takashi Shimizu. Film ini menceritakan sebuah perjalanan pesawat menuju Tokyo dengan pesawat Vista Pacific 7500. Tapi, perjalanan itu bagaikan mimpi buruk bagi para penumpangnya. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita gas ke plot filmnya ya guys. Film dimulai dengan sebuah pesawat bernama Vista Pacific, yang sebentar lagi akan take off menuju Jepang. Penumpang mulai masuk ke dalam pesawat, dan saat itu terlihat ada seorang pria yang meletakkan sebuah kotak misterius ke bawah tempat duduknya di dalam pesawat. Lalu, terlihat seorang pramugari yang sedang bersama pilot. Mereka berdua senang, karena mereka bisa bersama selama 3 hari di Tokyo. Tapi, ternyata sang pilot sudah punya seorang istri dan anak. Dan Laura, si pramugari tadi, adalah selingkuhannya guys. Di antara penumpang, ada pria bernama Brad, yang di sebelahnya duduk seorang wanita bernama Pia. Mereka berdua adalah suami istri, yang sedang dalam proses perceraian. Kemudian, ada penumpang lain bernama Liz dan Rick, yang merupakan pengantin baru, dan akan berbulan madu ke Jepang. Lalu, ada seorang wanita bernama Jacinta, berpenampilan rocker, yang duduk di sebelah Liz. Liz yang gak menyukainya bilang pada Jacinta, untuk pindah ke kursi kosong di bagian belakang aja. Namun, Jacinta tetap ingin duduk di sana. Laura sebagai pramugari, memberitahu pria aneh yang ada di awal tadi, untuk menyimpan barang bawaannya di atas kabin. Pria itu lalu memindahkan kotak yang dia bawa ke bagian kabin atas. Dia terlihat sangat hati-hati memindahkan kotak itu. Beberapa saat kemudian, pesawat lepas landas guys. Liz yang sedang berbahagia menunjukkan foto-foto pernikahannya dengan Rick pada salah satu penumpang di sebelah Rick. Liz sangat cerewet guys, hingga membuat penumpang itu terlihat kurang nyaman. Saat Laura dan pramugari lainnya bernama Susie sedang menyiapkan makanan, Susie bilang kalau dia sebenarnya tahu tentang hubungan Laura dan sang pilot. Susie berkata kalau sang pilot tidak akan mau menceraikan istrinya demi Laura. Penerbangan berjalan lancar, hingga beberapa saat kemudian, pesawat mengalami turbulen cukup kencang. Semua orang yang panik mulai kembali mengenakan sabuk pengaman mereka, kecuali Jacinta, yang terlihat menikmati sensasi menegangkan itu. Untungnya, turbulens gak berlangsung lama, dan pesawat kembali stabil. Namun gak lama setelahnya, pria misterius tadi terlihat kesulitan bernafas guys. Laura yang melihatnya langsung memeriksanya, dan meminta bantuan Susie. Laura membuat pengumuman untuk bertanya apakah ada seorang dokter di antara penumpang, karena ada yang sakit. Kondisi pria tadi semakin parah, hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Rick kemudian mencoba membantu Laura, diikuti Brad yang ternyata adalah seorang paramedis. Pria tadi semakin parah, dan berteriak-teriak kalau dia tidak ingin mati di pesawat. Brad menenangkannya guys, dan berkata kalau dia tidak akan mati. Pria tadi terlihat mulai kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Brad dan lainnya kemudian membawa pria itu ke bagian belakang. Mereka berusaha menyelamatkan pria itu sebisa mungkin. Namun, sayangnya pria itu udah nggak ketolong. Laura dan Susie lalu mengabarkan ke kokpit kalau ada penumpang yang meninggal. Pilot memutuskan bahwa mereka akan tetap terbang sampai ke Tokyo, karena tim medis sudah siap di bandara Tokyo untuk mengevakuasi jenazah pria yang meninggal tadi. Laura kemudian meminta penumpang kelas 1 untuk pindah ke bagian ekonomi dan memindahkan jasad pria tadi ke bagian kelas 1. Penumpang kelas 1 pun bersedia untuk pindah, termasuk Brad dan Pia. Perjalanan mereka sampai ke Tokyo masih membutuhkan waktu 6 jam lagi. Jacinta yang penasaran melihat proses pemindahan jenazah pria tadi. Dia terlihat antusias dan memberitahu Liz. Sedangkan Liz sendiri, dia terlihat ketakutan guys. Berbeda dengan Liz, Jacinta terlihat tenang karena menurutnya kematian adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan. Saat jasad pria tadi dipindahkan, ada seorang pria bernama Jack yang terus melihat jam tangan pria tadi. Kemudian,
jasad pria tadi akhirnya selesai dipindahkan ke bagian penumpang kelas 1. Lalu ada seorang wanita bernama Raquel yang mengeluarkan alat tes kehamilan dan langsung masuk ke toilet untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak. Laura yang sedang mengecek para penumpang menemukan sesuatu di kursi penumpang pria yang meninggal tadi. Saat diambil, dia sangat kaget guys. Dia melihat kalau benda itu ternyata adalah gigi pria tadi yang lepas saat dia kejang-kejang sebelumnya. Di sisi lain, Brad yang akan minum melihat kalau tiba-tiba jari kukunya memucat dan botol minuman yang sedang dia pegang tiba-tiba mengkerut dengan sendirinya. Laura yang merasa kalau ada sesuatu yang gak beres langsung memberitahu semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Bener aja guys, pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi hebat hingga menukik tajam dan ketinggian pesawat menurun drastis. Saat pesawat berhenti menukik, guncangan terjadi dan tekanan dalam kabin menurun, sehingga menyebabkan penumpang kesulitan bernafas. Masker pembantu pernafasan turun otomatis, dan semua orang langsung memakainya. Sementara itu, Raquel yang masih ada di dalam toilet mencoba keluar, namun dia sudah kehabisan nafas dan pingsan. Brad saat itu melihat ada seorang wanita dan anak kecil yang sudah lemas, dan belum sempat memakai masker. Dia lalu membantu memakai masker oksigen pada mereka berdua. Setelah itu, dia melihat Pia yang sudah lemas kehabisan oksigen. Saat akan menolong Pia, Brad mulai pusing guys. Lalu, dia melihat tabung oksigen darurat dan mengambilnya. Dia membawa tabung oksigen itu ke tempat Pia. Kemudian, dia memasangkannya ke Pia. Untungnya, Pia segera sadar, dan mereka bergantian menggunakan oksigen itu. Saat itu, tekanan dalam kabin kembali normal guys. Para penumpang pun sudah kembali tenang. Laura kaget melihat Raquel yang sudah tidak sadar ada di dalam toilet. Dia segera menolongnya, dan untungnya Raquel masih bisa diselamatkan. Saat itu, Brad mengetahui mengapa jarinya memucat, karena mereka ternyata kekurangan oksigen. Pia yang ada di sampingnya terus melihat ke arah anak kecil yang ada di depan. Ternyata, sejak muda, dia sangat ingin mempunyai seorang anak. Namun sayangnya, dia dan Brad sampai sekarang belum juga punya anak, hingga hubungan mereka pun menjadi buruk. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk bercerai guys. Terlihat Jack hendak pergi ke suatu tempat. Saat akan mematikan laptopnya, dia melihat sekelebatan bayangan pria yang sudah meninggal tadi di layar laptopnya. Dia sangat kaget guys, dan terlihat ketakutan. Jack yang sebelumnya pergi dari kursinya, ternyata naik ke atas ke bagian penumpang kelas 1, di mana jasad pria tadi berada. Dengan pelan dia berjalan mendekati jasad pria itu. Ternyata nih guys, Jack berniat mengambil jam tangan pria itu. Setelah mengambil jam tangan itu, dia tidak langsung pergi, dan malah merekam dirinya bersama jasad pria itu. Dia tidak sadar kalau ternyata kepala pria itu bergerak, seakan menoleh ke arah dirinya. Dan saat dia membuka kain penutup kepala jasad itu, dia sangat kaget guys. Dia seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Nah di tempat lain, Brad sedang menonton film. Dia dibuat kaget saat tiba-tiba muncul wajah pria yang sudah meninggal tadi di layar film. Saat itu juga, Laura seperti melihat sesuatu dari luar jendela pesawat. Saat diperhatikan, ternyata ada cahaya lampu. Dan itu berasal dari pesawat jet yang terbang di sebelah mereka. Hal itu membuatnya heran. Saat itu, Susie baru menyadari bahwa ada seorang penumpang yang tidak ada di kursinya dari tadi, yang ternyata adalah Jack. Raquel yang duduk di sebelah Jack memberitahu Laura bahwa Jack pergi ke atas, tempat jasad pria yang sudah mereka pindahkan tadi. Laura dan Susie kemudian sepakat untuk naik ke atas mencari Jack. Tetapi, anehnya mereka tidak menemukan Jack, dan malah jasad pria sebelumnya juga menghilang. Laura kemudian melaporkan pada pilot kalau jasad pria tadi menghilang. Dia juga bertanya pada sang pilot, apakah dia melihat ada pesawat jet yang lewat. Tapi pilot itu bilang guys, bahwa dia tidak melihatnya. Raquel terlihat kembali mengecek alat tes kehamilan di dalam toilet. Secara tiba-tiba, keluar asap yang cukup tebal dari bawah, dan membuatnya ketakutan. Dan yang lebih mengejutkan, ada dua tangan pria yang muncul dari bawah dan memegangi kakinya. Sementara itu, Brad, Rick, Liz, dan Pia sedang membicarakan kalau ada seorang penumpang yang hilang, juga jasad pria tadi yang ikut menghilang. Brad kemudian bilang kalau dia melihat hal aneh saat dia menonton film tadi. Dia melihat wajah pria itu,
sama seperti yang dilihat Liz di layar laptopnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu siapa pria itu sebenarnya, guys. Mereka berpikir jika pria itu adalah penyebab semua keanehan yang terjadi di dalam pesawat. Mereka lalu mencoba mengambil barang bawaan pria tadi untuk mencari tahu. Saat itu, Jacinta melihat apa yang mereka coba lakukan. Di ruangan pramugari, pilot menemui Laura. Di sana Laura bilang kalau dia tahu pasti sang pilot tidak akan menceraikan istrinya. Apalagi mereka sudah punya anak. Laura kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan sang pilot itu. Nah, di tempat lain, Brad dan lainnya berhasil mendapatkan informasi identitas dari pria yang meninggal tadi. Pria tadi ternyata bernama Lance Morel dan berasal dari California. Mereka juga menemukan barang-barang aneh seperti rambut yang disimpan di botol-botol kecil. Jacinta tiba-tiba datang dengan membawa kotak yang sebelumnya dibawa pria itu. Laura dan Susie akhirnya juga mengetahui identitas pria itu. Mereka lalu memutuskan untuk ke bagian kargo bawah untuk mengecek koper pria tadi. Brad lalu berhasil membuka kotak pria itu dan menemukan sebuah boneka yang menyeramkan. Laura yang ada di bawah berusaha mencari koper pria tadi. Dia lalu dikejutkan dengan seekor anjing di sana dan dia pun terjatuh, guys. Saat itulah dia menemukan koper milik pria tadi. Saat dia membuka koper itu, tiba-tiba muncul tangan pria dari dalamnya, sama seperti yang dialami Raquel di toilet. Susie lalu menyusul ke bagian kargo, karena Laura tak juga kembali. Sama seperti sebelumnya, muncul lagi sebuah tangan pria, dan membuat Susie ketakutan, dan tanpa sadar, membuatnya pergi naik sampai ke bagian penumpang kelas 1. Brad dan yang lainnya menyusul ke atas, setelah mendengar teriakan Susie. Saat itu juga, Susie tiba-tiba ditarik oleh sebuah tangan misterius ke bagasi pesawat. Pesawat tiba-tiba mengalami turbulens lagi, hingga mereka berlarian ke bawah kecuali Jacinta. Liz dan lainnya pergi ke bagian kokpit, dan melihat kalau pilot dan kopilot sudah pingsan, dengan masker terpasang di mulut mereka. Jacinta yang masih ada di bagian atas, melihat bayangan dirinya, tapi bukannya lari. Dia malah memeluk bayangan dirinya itu, guys. Brad tersandung kaki Raquel, yang sudah tidak sadarkan diri di toilet. Lalu dia dikagetkan saat melihat di kursi penumpang terdapat dirinya dan Pia yang sudah meninggal. Gak hanya dia dan Pia, guys. Dia melihat semua orang terlihat sudah sangat pucat. Mereka ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini, guys. Di layar televisi, mereka melihat berita tentang konferensi pers yang menyatakan bahwa pesawat yang mereka tumpangi mengirimkan sinyal darurat karena mengalami turbulensi hebat, hingga menyebabkan kebocoran badan pesawat. Saat itu, mereka melihat kejadian flashback saat turbulensi hebat terjadi sebelumnya, di mana Brad berusaha menolong Pia, namun tidak berhasil, dan terlihat semua orang tak tertolong. Sedangkan pesawat jet yang Laura lihat sebelumnya adalah pesawat jet yang dikirimkan untuk melihat kondisi pesawat Vista Pacific, yang terlihat sudah tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. Pesawat terlihat terus terbang dalam mode autopilot, hingga nanti kehabisan bahan bakar, dan akan jatuh di daerah Samudra Pasifik. Saat itu mereka baru sadar, guys, bahwa mereka semua sudah mati saat turbulensi besar sebelumnya terjadi. Dalam bayangan mereka melihat kalau mereka berhasil selamat dan terjebak di alam bawah sadar mereka. Tapi, sebenarnya mereka semua sudah meninggal, guys. Mereka hanya bisa merelakan kematian mereka karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu, film pun berakhir. Nah, hikmah dari film ini menurut Mimin, kematian bisa datang kapan saja, guys. Secara tiba-tiba, di mana saja, bahkan tanpa kita sadari. Berbuat baik, dan persiapkan kematian kita nanti dengan sebaik-baiknya ya, guys. Seperti biasa, dari 1 sampai 10, berapa nih nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Sampai di sini dulu ya, guys, alur film kali ini. Semoga kalian terhibur. Makasih ya udah nonton bareng sama Mimin, dan dadah semuanya.